Selanjutnya, marilah kita simak dengan seksama ceramah siraman rohani menjelang salat tarawih oleh Al-Qarom Dr. Neski Haji Anwar Sadat MAG, Bupati Tanjung Jabung Barat, Jambi, dengan tema Salat Bahasa Cinta Hamba dengan Tuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil waliyil ghaffar. Wassalatu wassalamu ala nuril anwar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahum bi ahsan yaumil ba'si wal mi'yar. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita tangzimi Imam Besar Masjid Istiqlal dan seluruh para imam kita, para khatib, muazzin, bilal, yang saya muliakan para tuan-tuan guru, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini tanpa terasa kita sudah berada pada malam 9 Ramadan. Artinya sudah 8 hari kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci yang mulia ini. Dan 8 hari pula kita telah meninggalkan hari-hari Ramadan yang sungguh sangat mulia dan penuh keberkahan yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanan waktu ini, Bapak-Bapak sekalian, cukuplah singkat. Terasa kita Kamis kemarin, malam Kamis kita salat tarawih, dan pada hari ini kita sudah masuk malam ke-9. Begitulah hari dipergulirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, rugilah orang yang memasuki bulan suci Ramadan tapi dosa-dosanya tidak terampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita tidak memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah ini, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Kaum muslimin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Para ulama kita mengatakan bahwa as-salah mahallul munajat. Sembahyang itu adalah tempatnya munajat kita kepada Allah. Tempatnya kita mengadu, tempatnya kita meminta dan berdoa, tempatnya kita berkeluh kesah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-musalli yunaji rabbahu. Orang yang sembahyang itu orang yang sedang berdialog, orang yang sedang berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pencipta kita. Sebagai seorang hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas permukaan bumi ini, lalu kemudian kita mendekat melaksanakan sembahyang salat yang dipardukan oleh Allah kepada kita semua, maka itulah saatnya kita mendekat dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sekalian, saya teringat dalam sebuah riwayat Sayyidina Bilal. Waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama beliau. Lalu Nabi mengatakan, ya Bilal arihna, ya Bilal arihna, ya Bilal arihna. Wahai Bilal, beri kami istirahat.
beri kami untuk waktu rehat. Rupanya hadirin sekalian, rehatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu adalah waktu sembahyang, waktu sholat. Nah, kita juga begitu bapak-bapak sekalian. Datang waktu sholat, banyak yang tidur, banyak yang nguap, ya. Istirahat juga, tapi istirahat kecapean. Beda kita dengan Rasulullah, ibu-ibu sekalian. Ketika Rasulullah mengatakan, ya Bilal arihna, ya Bilal arihna, ya Bilal beri kami waktu istirahat. Rupanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu untuk mendapatkan waktu keheningan, mendekatkan diri kepada Allah, ialah waktu sembahyang. Maka hadirin sekalian yang mulia, secara filosofis salat itu merupakan komunikasi kita kepada Sang Pencipta, Al-Khaliq, pencipta kita, pencipta makhluk. Kita sebagai makhluk hambanya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jangan menganggap bahwa salat yang kita kerjakan ini merupakan tidak hanya sekedar kewajiban, tetapi rasa syukur kita atas nikmat Allah kepada kita. Maka kitalah yang berhajat kepada salat, kitalah yang berhajat kepada sembahyang. Di dalam sebuah hikayat disebutkan, ketika seseorang sedang membaca surah Al-Fatihah sampai kepada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu ketika itu wa khatara bi balihi, hatinya itu gelisah. Lalu dalam kegelisahan seseorang yang sedang sembahyang itu, ketika sedang menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fanadi fi sirrihi, lalu ada semacam seruan, ada panggilan dari tempat yang dirahasiakan, lalu mengatakan, kadzabta, sungguh engkau berdusta. Bukankah engkau adalah hamba dari manusia yang selama ini menyibukkan engkau sehingga engkau lupa akan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu hadirin sekalian, fataba wa i'tazala, lalu dia taubat dan dia tinggalkan orang-orang yang selama ini mempengaruhinya untuk tidak melaksanakan kewajiban kepada Allah berupa sembahyang. Lalu dia salat lagi. Ketika sampai membaca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu ada seruan lagi mengatakan kepada beliau, kadzabta, engkau berdusta. Lalu disebutkan di panggilan seruan yang tersembunyi itu bahwa engkau lebih banyak mematuhi apa yang diperintahkan oleh istrimu ketimbang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah sembahyang dia balik ke rumah, dia ceraikan istrinya. Tapi ini cerita bapak-bapak sekalian, jangan nanti balik pulang harus ceraikan istri ya. Lalu dia teringat karena banyak memperturutkan seruan-seruan istri, sehingga panggilan-panggilan Allah dia biarkan, dia telantarkan. Lalu terakhir dia salat lagi. Ketika sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu dia disebut kadzabta, kau dusta, karena engkau sibuk mengurus hartamu ketimbang engkau sibuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian harta itu dia wakafkan, dia sedekahkan, lalu dia salat. Pada saat itulah ketika dia menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru dalam seruan itu menyatakan fa anta 'abidullah, bahwa engkau adalah hamba Allah
dan engkau adalah orang yang tulus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat tarawih rahimakumullah, saya ingin mengutip apa yang pernah disampaikan oleh seorang ulama, Syekh Abdul Rahman Kelantan, di dalam kitab beliau Al-Jauharul Mauhub. Di situ beliau ada menceritakan Nabi Isa alaihissalam, beliau suka berjalan bermusafir ke satu desa ke desa yang lain. Lalu ketika beliau sampai kepada satu desa, desa itu rembah Tipahluh Janawi, airnya baik, tidak terkontaminasi, tanahnya subur, dan masyarakatnya hidup rukun, adil, dan makmur. Lalu didapati oleh Nabi Isa alaihissalam bahwa di kampung itu, di qaryah itu, adalah orang-orang yang senantiasa mendirikan sembahyang. Lalu beliau lewat berjalan 3 tahun setelah beliau mengembara, lalu beliau kembali ke kampung itu, lalu didapati kampung itu menjadi kering kerontang, airnya sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan oleh manusia, tanahnya tidak lagi subur, dan masyarakatnya sudah banyak yang pindah. Lalu beliau berkata kepada penghuni kampung itu, apa yang menyebabkan ini? Lalu penghuni kampung itu menjawab, ada seseorang yang lewat di kampung ini, lalu dia membasuh mukanya. Ketika dia membasuh muka, airnya jatuh mengalir ke sungai. Lalu air sungai itu menjadi keruh, air sungai itu menjadi kering, tumbuh-tumbuhan menjadi mati, dan masyarakat tidak bisa lagi mendapatkan hasil dari kampung itu, lalu pindah. Lalu ditanya oleh Nabi Isa alaihissalam, siapa laki-laki itu? Laki-laki itu adalah laki-laki yang meninggalkan sembahyang. Bapak-bapak sekalian, hadirin yang mulia, bayangkan satu orang saja yang meninggalkan sembahyang, lalu dia membasuh muka, airnya mengalir ke sungai, lalu kampung itu menjadi kering kerontang. Bayangkan kalau semua mayoritas tidak mau mendirikan sembahyang, kita tidak bisa membayangkan Bapak Ibu sekalian akan seperti apa rahmat anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Mari kita jadikan sembahyang ini mahallul munajat, tempat kita memunajat kepada Allah, tempat kita mengadu kepada Allah, tempat kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, dia menyebutkan, kalau kita ingin tahu posisi kita di hadapan Allah, man arada ay ya'rifa haqiqatahu indallah, barang siapa yang ingin tahu posisi kita di dekat Allah, fayanzur halahu fi salatihi, maka lihatlah dalam sembahyang. Ka imma bis sukun, kalau dalam sembahyangnya itu tenang, tumakninah, tidak banyak bergerak, artinya secara psikologi orang itu hidupnya damai. Tapi kalau sembahyang garuk kepala, garuk burit, garuk kaki, itu wallahu a'lam. Wal khusyuk imma bil ghaflah, atau lalai ibu-ibu, atau lalai hanya ingat takbiratul ihram kepada Allah. Maka kata Imam Ibnu Athaillah, untuk melihat posisi kita di hadapan Allah, maka lihatlah seseorang itu dalam sembahyangnya. Mari kita jadikan sembahyang kita sembahyang yang hubungan harmonis kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد